Halo, Kak. Halo halo. Ya ya, oke, ya. Bentar lagi ya. Yuk, Iya, makasih Pak. ya, udah join lagi ya.
Oke, terima kasih ya, udah join lagi ya semua. Midas udah lengkap ya teman-teman kita? Di sini 17. Ada berapa lagi yang belum? Ada 15, Pak. Hah? Ada 15, 15. 15 orang Iya, lagi yang belum masuk. betul, Pak. Nah, jadi untuk menghindari kesalahan ini, saya nggak tahu ya di admin itu ya, kalau saya bikin grup begini, apakah artinya nanti secara kontrol ya, mereka lebih gampang ngawasin ya. Karena ini kan channel yang berbeda udah dibentuk gitu ya. Untuk sebenarnya untuk invitation-nya kepada teman-teman yang ada. Jadi teman-teman yang lain itu mungkin supaya lebih ini ya, lebih tertib, kita bisa dua cara. Cara pertama kita masih pakai cara yang lama, jadi link yang lama itu kita terusin aja ya. Cara yang kedua kita keluar, masuk ke yang ini. Pilih yang mana kira-kira? Kalau saya sih lebih bagus yang kayak gini, Pak. Lebih jelas ya. Oke ya. Biar Jadi yang masih karena ada. saya lihat teman-teman takutnya yang lama juga. Saya juga kan nggak lihat mereka tuh lagi ngapain tuh. Kalau nggak saya live itu takut nongkrong situ terus mereka. Nggak sadar kan, tiba-tiba udah lanjut sama dosen yang lain kan, gitu kan. Nanti dosen lain yang ngeluh, ini kemana? Nanti alasan dia saya masih sama Pak Martua gitu. Padahal kuliah pun nggak, jangan-jangan ya, begitu ya. Mereka cuma nyalain cuma handphone doang ya, tapi nggak ngapa-ngapain. Jadi lebih bagus live ya, Mides ya. Oke teman-teman kita sepakatin ya. Jadi setiap kuliah teori, jadi setelah selesai misalnya jam 9.45 ya, begitu istirahat saya leave ya. Jam 10 kita masuk lagi ke channel yang berbeda ya, dengan channel sekarang. Ya, begitu ya, kita sepakat ya. Ya, begitu Midas ya. Halo, Ya, Midas. Pak. Ya, Pak, begitu. Oke, teman-teman, hari ini kita untuk lab, kita coba sekarang meneliti ya, bagaimana penerapan dari consolidated financial statement itu dihubungkan bukan hanya kepada GEP tapi juga kepada IFRS ya. Kita sendiri di Indonesia PSAK ya sebagian besar mengadopsi dari IFRS ya, kiblatnya sudah ke sana. Jadi perlu kita belajar juga ya di luar buku resmi dari BIMS karena di situ adalah semata-mata hanya dari GEP ya, karena yang buat juga orang-orang Amerika ya. Orang-orang Amerika, jadi mereka orientasi GEP. Jadi kita belajar sekarang yang IFRS. Nah, jadi saya udah cari-cari videonya, ada yang bagus ya. Kebetulan yang khusus channel IFRS ya. Teman-teman nanti bisa menyimak dulu ya videonya ya. Kemudian nanti kita diskusi ya. Tolong ini diskusi diskusi yang diskusi yang hidup ya, supaya jangan satu arah dari saya terus ya. Kalau saya dari terus nanti juga nggak apa ya, nggak bagus ya. Nanti pasif teman-teman. Kalau teman-teman aktif banyak bertanya, yakinlah ya ilmunya akan lebih cepat terserap ya. Jadi sebagai contoh ya, dulu saya waktu S3 ya di kampus ya, waktu saya kuliah, saya dulu dari sekolah bisnis IPB, saya duduk tuh paling depan teman-teman. Ya, karena kenapa? Saya waktu masuk S3 itu saya masuk dengan syarat ya, probation. Probation itu artinya kalau tidak memenuhi nilai tertentu dalam 2 semester, saya drop out. Ya, jadi saya betul-betul serius ya. Nah, karena itu sehubungkan dengan kondisi saya dulu, saya ingat ya waktu belajar itu saya duduk paling depan dan saya yang paling banyak bertanya. Dan saya yang paling aktif ya. Karena yang lain-lain itu masuk banyak juga yang udah jago-jago, yang S2 dari Amerika, S2 dari Inggris ya. Saya S2 saya dari UI aja gitu ya. Yang lain itu jago-jago semua ya. Dan mereka level-levelnya udah mantan direktur atau bahkan masih direktur aktif ya. Nah, jadi dengan saya aktif, banyak bertanya ya, banyak diskusi ya, puji Tuhan ya. Saya lulus probation ya. Bahkan saya jadi lulusan yang terbaik ya. Saya IPK saya 4,00. Ya, tidak ada maksud saya membanggakan diri saya ya, tetapi itu menunjukkan bahwa hasil kerja keras kita dengan ketekunan kita
juga menjadi hal yang baik ya. Dan dengan hasil yang baik itu juga saya bisa juga resign dari PNS dan saya bisa bikin perusahaan baru, bikin dapat pekerjaan baru ya yang dikasih karena perusahaan baru itu pun saya direkrut orang untuk membuat divisi baru transfer pricing ya. Jadi saya puji Tuhan ya dengan sekolah yang serius, ternyata dengan umur pun saya 48 tahun ya, saya bisa memulai hal yang baru dengan ilmu yang saya peroleh itu, dengan semangat yang saya peroleh. Ya puji Tuhan saya bisa bekerja di beberapa tempat, bukan hanya sebagai dosen ya. Saya sebagai advisor, saya juga sekarang bukan hanya sebagai direktur, bahkan sekarang saya sebagai owner, pemilik dari perusahaan konsultan tersebut. Ya sudah ada 90 orang pegawai kita. Nah, itu cerita sekilas dari saya ya, teman-teman. Jangan sia-siakan keseriusan belajar ya. Terus semangat ya, karena itu modal kita. Ya. Yang bisa mengubah nasib kita adalah salah satunya melalui pendidikan. Ya, jadi bukan berarti orang yang nggak sekolah nggak berhasil, tapi mostly sebagian besar ya nasib itu bisa berubah kalau Anda sekolah dengan bagus. Ya. Kalau Anda nggak sekolah dengan bagus ya siap-siap aja madesu ya, masa depan suram. Nah, itu ya madesu ya, masa depan suram. Ya, jadi saya berharap teman-teman di sini serius ya belajarnya. Nggak perlu saya dorong-dorong lagi, tapi yang bisa menciptakan masa depan itu ya kita juga gitu ya. Jadi itu cerita sekilas ya waktu saya dapat lulusan terbaik, bahkan waktu naik podium itu yang menyampaikan penghargaan itu bukan hanya rektor tapi Menteri Perindustrian ya, waktu itu Pak Hartarto ya. Pak Hartarto ya. Sekarang pun masih menteri sekarang beliau ya, ketua Golkar itu ya. Nah, ada foto-fotonya masuk ke Facebook ya. Ya puji Tuhan saya cukup bangga, istri saya pun bangga ya. Saya pun dulu bukan orang yang suka belajar ya teman-teman ya, jujur aja. Saya kan orang praktek, orang lapangan, orang biasa kerja kantor, audit segala macam ya. Nah, disuruh belajar serius, harus baca jurnal sampai ratusan jurnal, baca puluhan buku dalam bahasa Inggris semua ya. Belajar ekonometrik yang matematikanya ribet minta ampun ya, cacing-cacing segala macam. Ternyata kalau kita kerja keras bisa ya. Nah waktu itu saya memang off ya, nggak bekerja, saya cuti di luar tanggungan negara ya, selama 3 tahun. Nah sebenarnya kalau teman-teman posisinya sama kayak saya, off juga sekarang. Kan nggak kerja kan? Ada yang kerja nggak sekarang? Coba saya mau tahu nih. Nah ada yang kerja nggak? Kerja sambil sekolah? Ada nggak? Enggak, Pak. Nah kalau kayak gitu waktu kalian sangat-sangat banyak. Ya, jangan hanya habis nonton Netflix atau main game ya. Ya, bukan nggak tahu saya kan tren sekarang kalau nggak main sosial media TikTok apa segala macam atau main game ya, game-game apa itu atau nonton YouTube atau nonton Netflix, itu habis waktu ya. Itu manfaatkan dengan baik. Saya di sini cuma bersifat mengantarkan aja ya. Selebihnya Anda sendiri yang mengeksplor ya. Kalian mengeksplor sendiri ya. Banyak kok sumber-sumber sekarang, bisa buka dari internet, YouTube, bisa buka dari website-website ini. Ya, yang penting ada rasa haus. Ingat ya, kompetisi kalian tuh sangat berat loh nanti ya. Makin saya kemarin baru menginterview ya. Kami lagi butuh sekretaris karena sekretaris yang lama itu keluar ya. Kena masalah lah ya, pokoknya saya keluar. Ternyata saya interview itu ya, sebagian besar mereka itu nganggur setahun lebih loh sejak mulai pandemi ya. Hampir semua nganggur lah, bukan sebagian besar, hampir semua nganggur. Ya, padahal mereka tuh bagus loh, ada yang udah pernah kerja belasan tahun di perusahaan asing segala macam ya. Tapi situasi pandemi ini membuat orang juga jadi sangat-sangat selektif memilih orang dan ada yang bahkan udah pernah kerja di Australia ya, akhirnya balik ke Indonesia ya, mau cari kerjaan nganggur juga setahun lebih. Itu saya bukan nakut-nakutin teman-teman, ini fakta gitu ya. Jadi kalau kalian mau siap kompetisi di depan, bukan hanya dari sisi sekolah aja kalian siap, tapi kalian harus lengkapi dengan kemampuan atau skill-skill yang khusus ya. Nanti skill khususnya apa ya? Banyak hal ya. Mungkin kalian juga nanti ada yang mau kepengen belajar coding ya. Itu bagus sekali ya, Pak Menteri juga mengajukan ya. Kita bukan hanya belajar formal di sekolah, tapi bisa ngambil kursus coding ya. Atau yang mau kepengen fasih berbahasa Mandarin ya, boleh ya. Karena sekarang investor asing untuk China banyak masuk ya. Itu juga bahasa itu juga bisa menjadi sarana baik ya
untuk kita memuluskan karir kita ya. Nah, kalau bahasa Inggris itu nggak saatnya lagi Anda kalau bisa bahasa Inggris dianggap jago, udah nggak aneh ya. Saya kebetulan anak saya 4 orang semuanya sekolah di sekolah internasional, semua fasih bahasa Inggris. Saya nggak ada apa-apanya kalah. Bahkan anak saya yang nomor 2 itu pernah sampai ke Yale University ya, ikut debat internasional dan dia menang ya. Jadi dari mulai level Jakarta dia menang, level tingkat Asia Pasifik di China dia menang, di Beijing ya. Saya ikut ngantar waktu sebelum pandemi. Dan akhirnya dia ke Yale University. Bayangkan Yale itu termasuk universitas terbaik di dunia loh. Ya, anak saya menang juga ya. Jadi dia debate, kemudian dia bikin bikin esai ya, kemudian ada juga menjawab soal ya dalam bahasa Inggris semua ya. Luar biasa ya menurut saya pencapaiannya. Memang anak saya itu cukup rajin, bukan cukup ya, sangat-sangat rajin dan sangat-sangat pintar gitu ya. Gitu ya. Jadi yang nomor 2 yang perempuan ya. Nah, yang pertama tuh lagi sekarang sekolah di Jerman ya, ngambil kedokteran ya. Jadi begitu ya, teman-teman semangat ya. Bahasa Inggris menjadi bahasa yang sangat-sangat mutlak ya. Kalau angkatan saya banyak yang bahasa Inggrisnya nggak bagus, termasuk saya juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Tapi bisa, tapi nggak bagus-bagus amat. Nah, angkatan kalian harusnya bahasa Inggrisnya dengan adanya YouTube segala macam harusnya kalian bisa fasih ya. Anak-anak sekarang kan nggak usah kursus pun sepanjang dia setiap hari dengar yang ditaruh bahasa Inggris pasti akan fasih. Nah, ini yang untuk berikutnya, singkat cerita, ya ini juga YouTube ya menggunakan bahasa Inggris. Tolong simak baik-baik. Jadi kita belajar akuntansi sekarang belajar bahasa Inggris juga teman-teman ya. Tolong simak, tolong mengerti, tangkap sesuai dengan kemampuan teman-teman. Maksimalkan kupingnya, dengar bagus ya. Karena nanti Anda kerja juga di perusahaan asing juga yang ngomong nanti bule ya, yang ngomong orang-orang dari China, Singapura ya. Mereka pasti ngomong dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalian nggak ada alasan nggak bisa gitu ya. Kalau nggak bisa ya siap-siap aja nganggur ya kayak kemarin tuh. Nganggur sampai setahun lebih semua mereka. Padahal itu bahasa Inggrisnya jago-jago juga mereka tuh. Bayangkan, yang udah jago bahasa Inggris aja nganggur. Gimana yang enggak gitu ya. Oke, ya saya buat ya sekarang saya share ya. Oke, itu pengantar dari saya, so semangat ya. Ini teman-teman coba saya tes dulu ya. Oke. Hello and welcome to this video where I'll summarize the Udah kelihatan belum, teman-teman? Halo? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Oke, Pak. mulai ya. Oke ya. Coba disimak baik-baik latihan ya. Kalian menyimak dalam bahasa Inggris juga, mengerti isinya apa, kemudian kita nanti diskusi. Kita akan bandingkan dengan materi yang saya ajarkan sebelumnya, di mana sebagian besar menggunakan pendekatan GEP. Ya, pendekatan GEP ya. Sementara di PSAK kita sudah banyak menggunakan IFRS. Sebenarnya banyak persamaan juga, tapi ada juga beberapa perbedaan. Ya, tolong simak baik-baik. Silakan didengar. Kalau misalnya kurang keras, kasih tahu ya, biar saya kencengin ya. Oke, saya mulai ya. Yuk. Hello and welcome to this video where I'll summarize the standard IFRS 10 consolidated financial statements. I am Sylvia of cpdbox.com, the place to be if you want to understand and apply international accounting rules easily. We help you to pass your exams, get your CPDs if you need, plus we have loads of other great stuff for professionals and students as well. You're welcome to check all out at cpdbox.com. So IFRS 10 rules were a part of the standard IAS 27 since 2001. And at that time, IAS 27 covered both separate and consolidated financial statements. And then there were a few changes in IAS 27, and a major revision and change took place in 2011 when IASB issued the new standard IFRS 10 dealing solely with consolidated financial statements. This standard applies from 2013 onwards. The objective of IFRS 10 is to establish the rules on how to prepare and present the consolidated financial statements when you control one or more entities. And in order to meet this objective, IFRS 10 first sets the requirement. So if you control one or more other entities, then you must present consolidated financial statements.
There is other very clear video explaining all the terms available on this channel called Introduction to Consolidation and Group Accounts, so check that out. IFRS 10 also defines control, sets the whole guidance about it and how to determine whether there is control or there is not control. IFRS 10 also sets out the accounting requirements for the preparation of consolidated financial statements and outlines the procedures you need to follow. And also IFRS 10 defines an investment entity and sets out an exception to consolidating particular subsidiaries of investment entities. Let's take a look at control first. An investor controls an investee when it is exposed to or has rights to variable returns from its involvement with the investee, which will be a subsidiary in this case. And this basically means that you are not receiving a fixed return, such as coupon or preference dividend, but you can receive dividend from profits or nothing if subsidiary makes loss. Then an investor has the ability to affect those returns through its power over the investee. And the focus here is on power. And IFRS 10 defines it as the existing rights that give the current ability to direct the relevant activities of the investee. Relevant activities are those that substantively affect the investee's return and may include, for example, purchasing decisions, research and development, and so on. The existing rights must be substantive, so the holder must have the practical ability to exercise that right. The investor must have a current ability to exercise these rights and not some potential ability in the future. IFRS 10 suggests that more than one factor need to be considered, and also there is a whole guidance in IFRS 10 about the control, its existence and non-existence under various circumstances. Except for the control, IFRS 10 speaks about the consolidated financial statements, and these are defined as the financial statements of a group presented as those of a single economic entity. So basically, we take the separate financial statements of a parent, then the separate financial statements of a subsidiary, and based on these statements, we can make a group consolidated financial statements. And it means that you need to perform certain consolidation procedures, and they are not a simple addition of two numbers. All these procedures are prescribed by IFRS 10, and except for these procedures, IFRS 10 sets the accounting requirements that you must apply when making consolidated financial statements, for example, about uniform accounting policies, different reporting dates, inclusion and exclusion of subsidiary from consolidation, presentation of non-controlling interest, changes in ownership interest and other. Again, you can all learn that on cpdbox.com. Let me briefly describe the consolidation procedures required by IFRS 10. Step number 1, combine like items of assets, liabilities, equity, income, expenses, and cash flows of the parent with those of its subsidiaries. And combine means simply add up. Step number 2, we need to offset or eliminate carrying amount of parent's investment in the subsidiary with parent's portion of equity of each subsidiary. Step number 3, offset or eliminate in full intragroup assets, liabilities, equity, income, expenses, and cash flows relating to transactions between companies in the group. Because from the point of view of external users to the group, there is no transaction. That's the basics, and there is a nice video with a simple Excel example illustrating these procedures on this channel, so check that out. Finally, let me brief you about IFRS 10 exception related to investment entities. IFRS 10 sets several exceptions or parents who do not need to present consolidated financial statements, and investment entities are one of them. So what is an investment entity? It's an entity that obtains funds or money from one or more investors for the purpose of providing those investors with investment management services. Its business purpose is to invest funds solely for returns from capital appreciation, investment income, or both, and it measures and evaluates the performance of substantially all of its investments on a fair value basis.
IFRS 10 provides a guidance on how to determine whether the entity is investment entity or not, so you might need to check it in the specific circumstances. The main 4 characteristics that the company is an investment entity are that it has more than one investment. Then an investment entity might have more than one investor. It's not the condition, just the characteristics. And also it has investors that are not the related parties of an entity, well, other than having direct shares there. And finally, it has ownership interests in the form of equity or similar interests like shares and not debt. And these are just characteristics or indicators. And even if the opposite is true, the entity can still be classified as an investment entity. So you must assess each case individually. So that was a short summary of the standard IFRS 10 consolidated financial statements. It's not meant to be a full lecture, just a summary of the standard. And if you're interested in more detailed explanation of the group accounting, our case studies and examples teaching you how to prepare consolidated financial statements, then check out cpdbox.com, subscribe to our free newsletters. Oke, teman-teman, itu video pertama ya, saya putar. Kemudian ada video berikutnya lagi ya, tolong dilihat ya, ntar ya. Saya sebenarnya udah siapkan videonya ya. Ini kalau saya putar jelas nggak? Coba dengar ya. What are consolidated financial statements? Jelas, Pak. Hah? Jelas ya? Iya. Oke. Yang tadi versi IFRS, yang sekarang versi GEP. Tolong dengar ya. Oke. Yang ini lebih banyak ke versi GEP-nya ya. What are consolidated financial statements? How are consolidated financial statements prepared? When reviewing an annual report, you come across the word consolidated everywhere. When browsing the financial statements, consolidated statement of income, consolidated balance sheet, consolidated statement of cash flows. Reviewing the key metrics, consolidated net sales, consolidated net income. When reading the supplemental schedule, consolidated results of operations, consolidated subsidiaries. Let's start off with the definition of consolidated financial statements. The financial statements of a group in which the assets, liabilities, equity, income, expenses, and cash flows of the parent and its subsidiaries are presented as those of a single economic entity. Let's illustrate that definition with some examples. When you review the consolidated statements of income of Walmart Inc., you are looking at the economic entity of the Walmart Group, consistent of the parent company Walmart Inc. and a list of consolidated legal entities. When you review the consolidated balance sheets of Apple Inc., you are looking at the economic entity of the Apple Group, consisting of the parent company Apple Inc. and a list of consolidated legal entities. When you review the consolidated statements of cash flows of Tesla Inc., you are looking at the economic entity of the Tesla Group, consisting of the parent company Tesla Inc. and 7 pages worth of consolidated legal entities. The big question here is to consolidate or not to consolidate, or more specifically, who to consolidate and how to consolidate. There's plenty of documentation on the subject of consolidation that outlines the requirements for the preparation and presentation of consolidated financial statements. For US GAAP, ASC 810, for IFRS, IFRS 10. Let's discuss the highlights. Who to consolidate? The core concept here is control. Does the parent company have the power to direct activities of the subsidiary? Does the parent have exposure or rights to variable returns of the subsidiary? In other words, the obligation to absorb losses from or right to receive benefits from, with returns that must vary and can be positive, negative, or both. Usually there is control when ownership and voting rights exceed 50%.
However, in certain unusual circumstances, control may exist with less than 50% ownership when contractually supported. This concept is referred to as effective control. If control of a subsidiary is not established, then the investing company still needs to account for the investment through methods other than consolidation. For example, using the equity method of accounting, but that's for a different video to discuss. Let's continue on the path of consolidation. After determining who to consolidate, the next question is how to consolidate. To a large extent, it is all one big summation. To prepare consolidated financial statements, combine like items of assets, liabilities, equity, income, expenses, and cash flows of the parent with those of its subsidiaries. In addition, there may be the need to eliminate intercompany transactions and intercompany ownership of financing positions. Here are two common examples. There may be intercompany sales between entities within the group. For example, if you look at the annual report of the Coca-Cola Company, the line total net operating revenues consists of third-party external revenues as well as inter-segment revenues. In 2019, the Asia Pacific operating segment had $4.7 billion of third-party revenues, $600 million of inter-segment revenues. Let's T-account the journal entries of the intercompany sales transactions using numbers that are obviously not the actual real-life Coca-Cola numbers, as you can find information about the company's consolidated gross margin, but obviously not about the internal transfer pricing. Journal entries for recording intercompany sales in the selling entity are debit intercompany accounts receivable for 70, credit intercompany sales for 70, and debit cost of goods sold for 40, credit inventory for 40. The difference between the amount recorded in intercompany sales and the amount recorded in COGS is the margin of 30 on the intercompany sales for the transferring entity. The receiving entity first books debit inventory for 70, credit intercompany accounts payable for 70. For the receiving entity, the value of the inventory equals the cost of what it purchased the inventory for, which is 70 in this example. This is fine on the entity level, but remember that for the group, no profit is recognized until the sale to an outside party has been realized. Once the receiving entity sells externally, it books debit accounts receivable for 100, credit external sales for 100, and debit cost of goods sold for 70, credit inventory for 70. On the consolidated global level, those inter-segment revenues and margins have to be taken out to avoid double counting. This happens in the eliminations column. What we want to keep to correctly report on the group level are the items circled in red, the external sales and the cost of goods sold based on the manufacturing cost. What we primarily want to eliminate on the group level are the intercompany sales and the cost of goods sold that are based on the intercompany transfer. The transactions in the books of the individual operating segments are kept in place, while in the eliminations ledger, offsetting journal entries are booked to correctly state the group level totals. To eliminate the intercompany sales, a journal entry is recorded, debiting the intercompany sales account by 70, crediting the cost of goods sold account by 70. And when applicable, in case not all of the transferred inventory has been sold externally yet, crediting the inventory account. If any transferred inventory is unsold at the end of the reporting period, the credit of the journal entry is split between COGS and inventory, 60-10, 50-20, 40-30, or whatever the actual ratio might be. The debit to intercompany sales eliminates intercompany sales on the group level. The credit to cost of goods sold eliminates the intercompany COGS and therefore the margin. The credit to inventory eliminates the intercompany profit on goods still in inventory. In other words, not sold externally yet. When intercompany inventory on the balance sheet at the end of the period is 0, then the full credit leg of the journal entry goes to COGS. In addition, the accounting team reviews the intercompany accounts receivable and accounts payable balances at the end of the reporting period. If there are any remaining due to, due from balances, then these are eliminated by crediting accounts receivable and debiting accounts payable.
The second example of common intercompany elimination entries is intercompany ownership. Let's take the example of a parent company with 3 direct subsidiaries, A, B, and C, and a grandchild, D, which is a subsidiary of C. The parent company holds a balance of $10 billion in the account investment in subsidiaries on the asset side of the balance sheet. Subsidiary A has $5 billion in equity held by the parent, B, $3 billion, and C, $2 billion. The sum of the investment in subsidiaries for the parent is equal to the sum of the equity balances in the subsidiaries. In turn, subsidiary C has an investment in subsidiaries of $1 billion, mirrored by the equity on the balance sheet of subsidiary D. Like in the previous example, the balances in the books of the individual operating segments or legal entities are kept in place, while in the eliminations ledger, offsetting journal entries are booked to correctly state the group level totals. In the eliminations ledger, the account investment in subsidiaries is credited for $11 billion, while the equity account is debited for $11 billion. As a result, for the group, the sum of each of the accounts, investment in subsidiaries, and equity from parent is 0. Similar elimination journal entries would be recorded when there are intercompany loans between parent and subsidiaries or among subsidiaries. So where do you find information about consolidation in an annual report? Go to the notes to the consolidated financial statements, section Principles of Consolidation. You will find both the who and the how of consolidation. For example, Walmart states that it consolidates variable interest entities where it has been determined that the company is the primary beneficiary of those entities' operations, and that intercompany accounts and transactions have been eliminated in consolidation. Consolidated financial statements. The financial statements of a group in which the assets, liabilities, equity, income, expenses, and cash flows of the parent and its subsidiaries are presented as those of a single economic entity. Who to consolidate? Core concept here is control. How to consolidate? Combine like items of assets, liabilities, equity, income, expenses, and cash flows of the parent with those of its subsidiaries and record applicable eliminations. Want to learn more about business, finance, accounting, and investing? Then subscribe to the Finance Talk. Oke, sebelum lanjut ya, ada yang ngerti 100% nggak? Jadi di sini teman-teman belajar bukan hanya accounting termnya, juga belajar mengenai English ya, dalam konteks teman-teman akan berhadapan dengan dunia nyata nanti begitu ya. Nah, kalau nanti kerja di perusahaan-perusahaan besar ya, ya kalian mau yang dapat gaji gede ya harus bisa ya, yang kayak tadi ya, punya pengetahuan seperti tadi dan bahasa Inggrisnya seperti kayak tadi ya, baru teman-teman bisa masuk pasaran kerja dan bisa terima gaji yang besar. Itu pun awal-awal nggak mungkin terima gaji besar ya, karena mereka biasanya melihat dulu lulusan dari mana, kemampuannya apa, tapi waktu yang membuktikan ya. Kalau teman-teman nanti 2 tahun bekerja di industri misalnya accounting atau tax atau finance dan bisa membuktikan bahwa teman-teman mempunyai value yang tinggi ya, itu akan dihargai sangat tinggi ya. Nah, tapi kalau value-nya rendah ya itu kejam di dunia kerja ya. Anda nggak mampu ya out gitu ya. Atau Anda kerja di perusahaan yang ecek-ecek, pinggir-pinggir, atau nganggur gitu ya. Nah itu bukan aku nakutin ya, itu fakta ya, gitu fakta. Nah kembali lagi ke konteks tadi kita ya belajar ya. Nah, itu ada yang bisa ceritakan nggak mungkin secara garis besar apa sih persamaan dari model IFRS dengan GEP? Yang gampang-gampang aja, silakan ya. Yang bisa jawab saya kasih nanti apresiasi ya, dalam bentuk nanti saya tambahkan nanti nilai tertentu di akhir semester ya. Silakan. Ayo. Ini kok pada diam semua? Bingung nggak tadi? Bahasa Inggrisnya bingung ya? Atau nggak ngerti? Kan gampang kan tadi kan? Gak usah Bingung, Pak. Bingung. Nah, sebelum begitu jauh ya, saya mau tanya, dosen lain ada nggak yang cara ngajarnya kayak saya? Enggak, Pak.
Pantesan. Nah. Yang lain ngapain aja kalau boleh tahu? Yang lain ya belajar aja Pak, biasa presentasi gitu. Padahal kan namanya sekarang kan anak-anak sekarang kan justru lebih suka yang gambar, video ya. Saya kan tahu kan kalian anak-anak milenial ya. Kalian suka TikTok, suka Instagram, yang suka yang gambar-gambar. Jadi tadi kan gambar-gambar seharusnya menarik ya, membuat kalian lebih curiosity-nya lebih keinginan tahunya jauh lebih tinggi gitu ya. Nggak apa-apa ya, namanya juga belajar. Coba nanti diulang lagi videonya, nanti saya share nanti ke Midas ya. Belajar lagi, buka lagi ya. Nonton berulang-ulang kalau perlu. Sekalian latihan bahasa Inggris ya. Sampai nanti kalian fasih ngerti, oh ini maksudnya ya. Jadi sekali dayung 2 pulau terlampaui ya. Kalian ngerti juga akuntansinya bagaimana dan juga ngerti bicara bahasa Inggris ya. Ini teman-teman mau maju nggak? Kalau mau maju ya begitu caranya ya. Saya ajarin gitu ya. Nah, saya tidak menyalahkan cara pendidikan dosen lain, tapi saya mempunyai cara, saya setelah pelajari, saya lihat dengan situasi pandemi, ya seperti begini lebih cocok gitu ya, sebenarnya bahkan di universitas yang high class seperti Harvard pun modelnya sekarang udah banyak juga pakai video, bahkan direkam ya. Jadi dosen itu nggak ngapa-ngapain, tinggal setel ulang lah. Saya nggak begitu, masih tetap ada interaksi begini. Nah, mungkin karena waktu juga agak mepet ya, mungkin saya coba bantu ya. Nanti tugasnya itu ya teman-teman bikin ya perbedaan antara IFRS dengan IIP terkait dengan apa ya pembuatan laporan keuangan konsolidasi ya. Tadi IFRS berapa tadi? IFRS berapa? 10 ya. Terus tadi yang GIP apa tadi? Masih ingat nggak? GIP berapa tadi? GIP berapa tadi? Ingat nggak? Ya, saya putar lagi ya. The assets, liabilities, equity, income, expenses, and cash flows of the parent and its subsidiaries are presented as those of a single economic entity. Let's illustrate that definition with some examples. When you review the consolidated statements of income of Walmart Inc. Nah ini. Ya, ini. Let's discuss the highlights. Ya, tolong dicatat ya. Ya, ISC 810 consolidation, kalau IFRS berapa? 10 ya. Kita PSAK 22. Ya, nanti bikin tugasnya gitu ya, bandingkan ya. Khusus untuk terkait dengan apa? Consolidation ya, tugasnya itu nanti teman-teman ya. IFRS 10 bandingkan dengan ISC 810 ya. Sumbernya silakan di googling. Ya, sekarang udah zaman kayak gitu ya. Anak saya sekolah internasional gitu ya. Suruh cari sendiri, itu masih SD loh ya. SD sama SMP ya. Mereka kalau SMA lebih gila lagi, udah bikin riset mereka ya. Udah bikin riset dan yang nilai bule-bule ya. Bikin risetnya bagus-bagus mereka ya. Ada yang riset yang bisnis, ada yang riset mengenai chemical, biologi ya. Nah, saya sampai bingung ngeliatnya, ini kok bisa gitu. Dan bahkan lebih sulit dari saya pelajari dari anak-anak S1 soal-soal mereka. Itu program International Baccalaureate ya, IB ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya, persamaannya itu apa tadi ya? Persamaannya bahwa baik IFRS maupun ini saya bantu ya bikin gini supaya nanti bikin tugas nggak susah, catat aja nanti ya. Tapi nanti tetap harus dibikin tabel ya, perbandingan IFRS 10 ngomong apa ya, terus kemudian tadi apa? ISC 80 berapa tadi? ISC 810 ya. ISC 810 ngomong apa gitu ya. Nah, tadi yang konsep-konsep penting tadi kita lihat ya dalam pembuatan laporan terkonsolidasi itu filosofi awalnya adalah masalah kontrol. Ya, kontrol yang membuat artinya perusahaan yang berinvestasi tersebut mempunyai pengaruh untuk menentukan jalannya perusahaan. Ya, sehingga dia harus dikombinasikan dengan anak-anak perusahaannya secara ekonomis ya. Jadi secara ekonomis mereka satu, tetapi secara legal ya, secara hukum ya, mereka tetap
badan hukum yang terpisah. Ingat ya. Jadi, nah, kemudian aspek yang kedua, ya, pada saat penggabungan itu yang paling diperhatikan adalah bahwa namanya konsolidasi itu tidak seperti kita 1+1 terus harus langsung sama dengan 2, ya. Jadi nggak bisa ditambah-tambah gitu aja. Nah, ada namanya konsep apa, baik IFRS maupun JIB mengakui konsep eliminasi. Tadi saya sudah ajarkan juga ya. Jadi pendekatan reciprocal approach. Jadi kalau dia ada akun-akun yang saling berkait ya antara anak dengan induk, transaksi antara mereka itu harus dihilangkan ya. Dari mulai yang sifatnya transaksi, sifatnya neraca ya, contoh investasi di pihak induk perusahaan, kemudian di level anak perusahaan sebagai modal ya atau ekuitas, itu harus saling dihilangkan. Cara hilangkannya gimana eliminasinya? Ya tinggal dilihat sifat dari akunnya apa atau perkiraan apa. Kalau investasi sifatnya itu udah pasti dia adalah perkiraan normalnya adalah debit, sehingga kalau diharamkan harus di kredit. Ya, kemudian sifat normal dari akun atau perkiraan ekuitas apa? Dia kredit ya, sehingga kalau mau dihilangkan dia harus di debit. Begitu ya. Nah, kemudian kalau ada sales ya, penjualan dari anak misalnya dari induk perusahaan ke anak perusahaan. Kalau perusahaan jual ya di induk perusahaan, anak sebagai apa? Sebagai beli gitu ya. Sebagai beli. Nah, itu juga harus saling menghilangkan. Nggak boleh tambah-tambahin ya. Jadi misalnya ada penjualan induk ya, kita harus lihat dia jualnya ke siapa aja. Nah, kalau dia jual kepada pihak ketiga, nah itu boleh digabungkan dengan penjualan anak yang pada pihak ketiga juga. Ya, jadi tapi kalau penjualan antara mereka, ya jual beli antara mereka, itu harus dihilangkan. Nah, itu konsol ya, yang juga harus perhatikan. Dan yang lain tadi contohnya misalnya juga terkait dengan inventory juga. Inventory juga harus juga dihilangkan. Sepanjang memang belum ada realisasi ya, konsep realisasi penjualan kepada pihak ketiga, itu harus dihilangkan. Sampai nanti betul-betul barang itu terjual kepada pihak ketiga, itu baru kita lakukan artinya konsol itu secara clear ya, bahwa semua distorsi atas transaksi antar perusahaan itu dihilangkan gitu ya. Nah, kemudian yang penting apa di sini juga yang soal pengungkapan ya. Nah, namanya accounting itu terkait dengan disclosure teman-teman. Pengungkapan ya. Jadi apa-apa yang ada di pos-pos yang dilakukan konsolidasi tersebut harus diungkapkan. Ya, harus dijelaskan dengan baik. Ya, dan itu juga menjadi bagian penting dalam membuat laporan keuangan itu bisa dibaca dengan baik oleh berbagai pihak. Jadi bukan hanya sebatas dari laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan atau neraca ya, atau kemudian laporan rugi laba, kemudian laporan perubahan ekuitas serta perubahan arus modal ya, arus uang ya. Nah, itu nggak ada penjelasan, harus ada penjelasan. Nah, itulah kegunaan kita pada saat kita menyusun laporan keuangan, kita harus menggali benar seluruh informasi yang ada di perusahaan tersebut. Sehingga nanti penyajiannya bukan hanya sebatas kita main-main jurnal. Ya, kalau main jurnal semua orang juga bisa, si Aaron juga bisa. Ya, Ron ya? Hah? Ron? Iya Pak, maaf Pak, kepencet. Kalau cuma jurnal-jurnal doang si Aaron juga bisa ya. Nah, yang paling penting apa tadi? Mengerti juga ya apa yang kita kerjakan. Ya. Nah, konsepnya yang tadi ada yang menarik juga ya, bahwa untuk penentuan dari posisi besaran pengaruh apakah betul-betul besaran jumlah 50% itu akan impact-nya atau pengaruhnya cukup kuat. Nah, itu akan diuji juga ya. Jadi ada hal yang mungkin di dunia nyata teman-teman, ada yang kepemilikan 50% tapi dia kalah kuat dengan orang yang kepemilikan 20%. Loh kok bisa? Ya, ini faktanya begitu. Saya juga waktu melakukan penelitian karena dulu disertasi saya mengenai grup bisnis ya. Jadi memang bisa kita lihat untuk yang perusahaan-perusahaan yang sudah lama berdiri ya, yang foundernya itu memang sangat-sangat terlibat dalam kepengurusan ya, misalnya direksinya juga dia yang tunjuk ya. Pada saat berkembang perusahaan itu dijual kepada para investor yang even investor itu tapi foundernya itu mempunyai pengaruh politik tetap lebih kuat kepada para direksi maupun komisaris.
Nah, kalau kayak posisi kayak gitu bisa nggak yang kepemilikan 50% di konsol? Nah, itu jadi di challenge, ditantang juga oleh si JEP maupun IFRS. Sebetulnya nggak bisa juga serta-merta menyatakan. Karena kenapa? Mereka secara kontrol masih tidak sekuat pemilikan saham yang lama, yang 20%. Nah, ini menarik teman-teman. Nah, tapi faktanya sekarang yang paling mudah orang melakukan financial statement yang sifatnya konsolidasi ya tentu dilihat dari aspek berapa besar kepemilikannya. Karena itu paling terukur, paling mudah ya. Jadi nggak serta-merta gampang di challenge ya. Kalau yang lain memang itu perlu penelitian lebih jauh, seberapa besar jauh pengaruh itu ya memang harus kita involve betul-betul di perusahaan dan tahu. Ya. Dan tadi itu clue-clue yang saya buat dulu, nanti coba teman-teman diperdalam lagi, dicari tahu lagi, dieksplor lebih jauh ya, supaya perkuliahan kita jadi semakin hidup ya. Saya mau teman-teman ini aktif ya, jangan diem, habis itu bengong, lupa gitu ya. Jadi saya juga udah investasi waktu di sini, teman-teman juga kewajiban saya sebagai dosen bisa bermakna ke teman-teman ya, bisa semakin pintar. Tujuan saya itu aja kok ya, kalian generasi-generasi penerus ya. Jangan sampai kita kalah berkompetisi dengan bukan hanya orang lokal tapi orang luar negeri ya. Ya, kalau kalian di luar itu nggak usah takut ketemu sama tamatan dari UI, UGM ya, BINUS ya, atau ini nggak usah ya. Kalau yang ngajar model-model kayak saya dan kalian mau berjuang ya, saya yakin kalian bisa lebih jago dari mereka gitu ya. Asal rajin-rajin latihan, rajin mengeksplor apa yang saya sampaikan. Tapi kalau yang saya sampaikan ini hanya kalian dengar, habis itu kalian lupakan, ya saya nggak bisa jamin kalian bisa bersaing ketat dengan mereka. Ya, sangat ketat sekarang persaingan dunia kerja ya, apalagi bidang akuntansi termasuk bidang yang mungkin masa depan nanti bisa punah gitu ya, karena semua bisa diganti dengan artificial intelligence ya. Namanya cuma jurnal-jurnal doang, orang gampang sekarang udah masuk artificial intelligence bisa. Lebih dari itu yang kita harus pahami yaitu substansi dari transaksi. Makanya saya lebih banyak sekarang mengajarkan substansi ya, cara berpikirnya bagaimana, transaksi bagaimana, sehingga kalian bisa memberikan advice, dan itu yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh artificial intelligence ya, yang human ya, bersifat human itu yang masih tetap kita punya ya, yang nggak dimiliki oleh artificial intelligence. Nah, oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri, 5 menit lagi kita close. Saya deh Pak. Silakan, siapa nih? Jeremia Pak. Tadi Nah, kan silakan. Pak kata Bapak mengatakan bahwasannya kalau kami mesti mencari IFRS sama GAAP itu Pak. Itu yang dicari dari standar akuntansinya kan Pak? Iya. Yang simpel aja, saya nggak minta yang rumit-rumit ya. Anda kan sudah saya ajarkan consolidated financial statement itu apa ya, bukunya dari BIMS. Nah sekarang coba consolidated financial statement itu prinsip-prinsipnya kita cari persamaan dan perbedaannya, model IFRS dengan model GAAP. Itu aja, persamaannya apa, bedanya apa ya, sehingga nanti kalian punya pemahaman yang dalam. Oh ternyata model GAAP gini ya. Saya nggak mau lebih jauh lagi, kalau nanti bandingkan PSK 22 habis waktu kalian. Itu dulu lah, yang simpel dulu ya, sehingga nanti kalian punya pemahaman yang luas. Oh ternyata, kenapa saya katakan gitu, waktu kalian menganalisis perusahaan-perusahaan yang dia go public di Amerika ya, contohnya di New York Stock Exchange ya, di Nasdaq ya, Nasdaq itu untuk perusahaan-perusahaan yang teknologi tinggi, itu semua masih pakai GIP teman-teman ya, masih pakai GIP. Sedangkan pasar modal terbesar di dunia itu ya di Amerika ya, Amerika itu ya. Jadi mereka semua Apple, kemudian Amazon, Google ya, itu semua Amerika semua ya. Nah di luar itu misalnya kayak di Inggris, pasar modal China segala macam, itu semua udah mulai mengarah kepada IFRS. Nah cara baca laporan keuangan tentu akan beda gitu ya. Kalau IFRS bagaimana, GIP gimana, latihan dari sekarang ya. Kalian harus tahu, oh kalau IFRS ternyata begini, GIP begini ya. Nah kita sebagian besar mengadopsi IFRS. Jeremia, thank you ya. Yang lain, ngerti ya kira-kira ya. Nanti kalian itu dibutuhkan kreativitas tuh, nyari sendiri. Ya Aaron, ya gimana? Ini tugasnya dikumpulnya paling lambat kapan Pak? Ya biasalah, Rabu malam lah. Gak susah kan? Oke Pak. Kan cuma nyari, aku nggak ngasih susah-susah Ron. Nah, tapi harus dikerjain ya.
Ini justru ini memancing kreativitas kalian ya. Kreativitas. Nanti ada lagi yang tugas yang untuk itu ya, yang biasa ya. Satu exercise, satu lagi problem ya. Dari bukunya BIMS ya. Jadi ada tetap A2 ya. Jadi nanti tugas itu kalian kumpulkan, itu berguna ya. Nanti kalau juga kalian mau bikin skripsi ya, kalian sudah punya catatan-catatan yang dari tugas-tugas ini ya. Contohnya yang kayak tadi perbedaan IFRS, GEP ya. Ya, itu bagus sekali ya. Mungkin ya saya nggak tahu ya. Belum banyak yang mendalami itu ya di universitas lain ya, yang sampai detail dalamnya. Kita coba explore lah lebih jauh ya. Nanti kalau kalian udah jadi konsultan yang go internasional kan kalian udah masain, oh ya karena sebegini ya. Waktu ngebaca itu nggak bingung. Ngebaca laporan keuangan, kok begini ya, bedanya. Jadi kalau saya lihat kesamaannya banyak yang lebih sama daripada yang beda gitu ya. Lebih banyak persamaan. Contoh konsep 50% sama, konsep controlling sama, ya. Konsep itu dia harus di-disclose sama, ya. Itu ya aja. Beda-bedanya apa? Nah, cari ya, gitu. Oke, masih ada yang lain? Mides, ada berapa orang nggak masuk Mides Kebal yang kabur ya, Mides? Halo, Pak. Mides. Ya. Ya. Banyak yang kabur ya? Yang nggak masuk 1, Pak. Kita berapa sih? 20 berapa sih? Di sini ada 28 kurang 29. Ada 31. Kok in this meeting 29? Terus kita kan 29 Pak, karena 3 orang lagi tuh kayak Rizbe, Jepani, Bang Yosua. Bang Yosua ini kan orang TU, Pak. Rizbe kan kampus Merdeka. Jepani yang izin tadi. Oke. Jadi satu aja, Pak. Siapa yang nggak masuk? Jepani. Yang tadi ya. Oke. Iya. Konsisten ya sama kuliah sebelumnya ya. Oke, teman-teman, kalau memang nggak ada lagi ya kita akhiri. Tadi udah difoto ya Mides yang ini ya. Sudah, Pak. Jadi bikin 2 versi aja foto Mides. Versi yang pertama yang pertama ini tadi, yang teori, yang versi kedua dengan akun yang baru ini ya. Jadi sekarang kita udah biasakan ya, kita perkuliahan yang untuk lab, kita pakai yang channel yang ini. Ya, terima kasih teman-teman ya. Mohon maaf kalau tadi saya agak sedikit semangat ya, memberikan semangat dan agak sedikit keras ya, karena saya tahu ya, saya bukan hanya dosen tapi juga bisnismen di luar ya. Saya juga menjalankan bisnis juga ya. Dan saya juga sebagai consulting juga ya, konsultan ya. Jadi ngerti situasi luar itu harus betul-betul kalian mempersiapkan diri dengan baik, sehingga pada saat kalian memang lulus dari UKI udah siap kerja dengan baik ya. Bukan hanya istilahnya lulus dengan nilai tertentu tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, persiapan itu tadi ya, latihan aja tadi ya. Contoh kayak tadi video YouTube-nya nanti saya share ke Trimides ya. Tinggal kalian latihan dengar ya. Coba mengerti intisari gimana. Nggak ngerti sekali, dengar sekali lagi. Nggak ngerti sekali, dengar sekali lagi. Berulang-ulang kalau perlu sampai 10 kali ya. Sampai kalian nangkep bahasa Inggris ini ngomong apa sih gitu ya. Nah, kalau kupingnya udah mulai biasa nanti ya. Nanti kalau kalian nanti bicara sama orang-orang asing ya, atau diskusi sama klien-klien yang orang-orang asing ya, ataupun orang-orang Indonesia yang memang kepengen ngomong bahasa Inggris kayak anak-anak selatan ya. Anak-anak selatan tuh ngomongnya bahasa Inggris semua tuh ya. Anak-anak Jakarta Selatan, bahasa Inggris campur-campur ya. Ya, jadi kalian udah biasa, nggak takut ya ketemu sama mereka gitu ya. Itu ya dari saya ya. Oke. Masih ada lagi mau nanyakan? Ada? Oke? Nggak ada? Sepertinya sudah cukup, Pak. Oke ya, saya izin leave. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai ketemu minggu depan ya. Nanti saya bikin tugasnya apa aja di grup ya. Yuk, izin leave ya.